Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 1D program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi penggunaan huruf kapital dan miring dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Bapak Roni Syafruni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Juwansyah. Nama saya Ina Raisa. Saya Indah Permata. Nama saya Khairunisa Takia. Nama saya Putri Ayu Anggaraini. Nama saya Randy Dermawan. Mari kita masuk ke presentasinya. Pertama, huruf awal kalimat. Contoh, dia membaca buku, saya sedang belajar. Huruf D dan S-nya itu menggunakan huruf kapital. Kecuali nama merek yang diawali huruf kecil karena merupakan identitas, misalnya iPhone. Dan yang kedua, huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contoh, W.R. Supratman, Soekarno, Dewa Pedang. Di sini kita lihat huruf W RS-nya menggunakan huruf kapital dalam Supratman. Yang kedua, di dalam Soekarno S-nya huruf kapital. Di dalam Dewa Pedang D dan P-nya menggunakan huruf kapital. Dengan catatan, satu, nama diri atau proper name adalah kata benda yang mengacu pada satu entitas tertentu. Selain itu, nama diri tidak boleh ditulis dengan huruf miring. Misalnya, semua yang ada namanya. Contoh, nama orang, nama tempat, nama partai, dan lain-lain. Yang kedua, nama jenis atau common name adalah kata benda yang menunjukkan jenis umum, benda, atau konsep. Nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, jeruk Bali, gula Jawa, kunci Inggris, kacang Bogor, dan lain-lain. Contoh penggunaan kata minggu. Pak Ahmad datang pada hari Minggu yang lalu. Dan yang pertama ini adalah nama diri. Dan yang kedua, Pak Ahmad datang pada 2 minggu yang lalu. Yang kedua adalah menggunakan nama jenis. Yang ketiga, huruf pertama kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya kapan kita pulang. Mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Yang keempat, huruf pertama setiap kata nama agama dan kitab suci. Contohnya, Islam, Kristen, Hindu, Allah, Tuhan, Al-Quran, Alkitab, dan lain-lain. Pemakaian untuk gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik. Contohnya, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, Nabi Ibrahim, Dr. Muhammad Hatta, Agung Permana Sarjana Hukum. Yang keenam, huruf pertama unsur nama gelar yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, selamat datang dokter, selamat pagi prof, mohon izin komandan. Yang ketujuh, unsur nama jabatan dan pangkat. Contohnya, Presiden RI Joko Widodo, Panglima TNI Rahmat Kalimudin, dan Ratu Elizabeth II. Nah, awalan kata dari Presiden, Panglima, dan Ratu itu menggunakan huruf kapital karena itu adalah sebuah jabatan atau pangkat. Nah, yang kedelapan ada nama bangsa, suku bangsa, negara, dan bahasa. Contohnya, bahasa Indonesia. Awalan kata Indonesianya itu menggunakan huruf kapital. Suku Dani, awalan kata Dani menggunakan huruf kapital. Ada bahasa Inggris, awalan kata dari Inggris itu menggunakan huruf kapital. Dan negara Amerika Serikat, awalan kata dari Amerika itu huruf kapital dan Serikat itu awalan katanya huruf kapital. Yang kesembilan ada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriah, awalan kata dari Hijriah yaitu huruf H menggunakan huruf kapital. Ada bulan Maret, di mana awalan kata dari Maret yaitu M menggunakan huruf kapital. Ada juga bulan Ramadan, hari Senin, hari Lebaran, dan hari Natal. Ingat, jika bahasa Indonesia, awalan kata Indonesia huruf I-nya itu huruf kapital, yaitu bahasa yang dipakai oleh orang Indonesia.
Nah, beda lagi dengan bahasa Indonesia yang awalan kata bahasa itu B-nya itu huruf kapital dan I-nya itu dan Indonesia I-nya itu huruf kapital. Nah, itu merupakan mata pelajaran. Nah, catatannya nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Seperti contohnya yaitu pengindonesiaan kata asing, keinggris-inggrisan, dan kejawa-jawaan. Unsur nama peristiwa, sejarah. Contoh Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, huruf pertama nama geografi. Contohnya Gunung Bromo, Danau Toba, Pulau Kalimantan, Kota Bandung. Ingat bahwa huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis huruf kapital. Contoh, berlayar ke Teluk Mandi di sungai. Catatan, bila peristiwa itu tidak dipakai sebagai nama, huruf pertamanya tidak kapital. Contohnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Lalu, huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Misalnya, Bapak, Pak, Ibu, Bu, Pak, Mak, Kek, Nek, Om, Tante, Bang, Non, Mas, Mbak, Kak, Dik, dan saudara. Contohnya, kapan berangkat, Pak? Tanya Hasan. Silahkan duduk, Kak. Hai Bang Ahsan, sedang baca apa? Apakah berkas yang saya minta sudah saudara siapkan? Sudahkah Anda tahu? Catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Contohnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Selanjutnya adalah pemakaian huruf miring. Pemakaian huruf miring digunakan dalam 1. Judul dalam kalimat, baik dalam judul buku, film, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan maupun dalam daftar pustaka. Sebagai contoh, yang pertama, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Judulnya adalah Pujangga Baru, sehingga ditulis menggunakan huruf miring. Yang kedua, seusai membaca buku Aku, karya Chairil Anwar, saya merasa menjadi murid paling puitis di kelas ini. Judul bukunya ialah Aku. Yang ketiga, berita ini muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Judul majalahnya ialah Suara Merdeka. Yang keempat, Ratna Nyoman Kuta 2015, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Judul dalam daftar pustaka ini ialah Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Kedua adalah sebagai penegas. Digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, dan kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, yang pertama, apa perbedaan di yang dipisah dan di yang disambung? Kata penegas di sini adalah membedakan kata di. Kemudian yang kedua, kami sama sekali tidak pernah menerima suap dari pihak manapun. Kata penegas di sini adalah kata tidak. Yang ketiga, kode DK digunakan untuk plat nomor kendaraan di wilayah Bali. Kata penegas di sini adalah DK. Yang ketiga yaitu bahasa asing dan daerah. Digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa ilmiah. Contohnya yang pertama, nama ilmiah buah manggis adalah Carcinia mangusta. Yang kedua, golongan itu dianulir karena penyerangan dari tim lawan dianggap offside. Yang ketiga, politik divide et impera digunakan oleh Belanda untuk menguasai Indonesia. Yang keempat, pengantin itu sedang melakukan prosesi nincak indok sesuai dengan adat Sunda. Sebagai catatan, yang pertama, nama orang, lembaga, dan organisasi dari bahasa asing atau bahasa daerah tidak menggunakan huruf miring. Yang kedua, dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring digaris bawahi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah
mau menonton video kami, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan-kesalahan kata yang kami lakukan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.